Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat, sejahtera, dan selalu berbahagia. Jumpa lagi dengan kisah serial Abu Nawas. Kali ini berjudul Abu Nawas dan Menteri yang Zalim. Di negeri Baghdad dahulu kala ada seorang menteri yang dikenal sangat jahat perangainya, sehingga ditakuti warganya. Ia tidak bisa melihat perempuan cantik, terutama istri orang, pasti diambilnya. Apabila membeli suatu barang, ia tidak pernah mau membayar. Ihwal itu lama-kelamaan sampai juga di telinga Abu Nawas, sehingga membuat hatinya panas. Maka Abu Nawas pun pasang niat tidak akan meninggalkan darah itu sebelum sang menteri menghembuskan nafas terakhir alias mati. Kemudian Abu Nawas berangkat ke tempat menteri itu dan sengaja menyewa rumah yang berdekatan untuk melakukan investigasi. Setelah beberapa hari bergaul dengan penduduk di situ, ia pun mengenal sang menteri dan bahkan bersahabat dengan baik. Begitu baiknya pendekatan yang dilakukan sampai-sampai menteri itu tidak bisa mencium rencana busuk Abu Nawas. Abu Nawas boleh masuk dan keluar rumah itu dengan bebas, sehingga ia tidak menaruh curiga sama sekali kepadanya. Di dalam rumah itu Abu Nawas melihat sebuah tiang gantungan yang digunakan untuk menggantung orang-orang yang bersalah kepada menteri itu. Cara menggantungannya pun sangat sadis, yaitu kaki di atas dan kepala di bawah. Dalam posisi demikian, orang itu dipukuli sampai mati. Dengan demikian, memang betul berita-berita yang aku dengar selama ini tentang menteri yang zalim itu, pikir Abu Nawas. Nantikanlah, aku pasti akan membalas. Hai orang muda, kata Abu Nawas kepada seorang pemuda tampan yang sedang menggiring seekor lembu gemuk. Apakah lembu itu akan dijual? Pertemuan itu terjadi ketika Abu Nawas berjalan-jalan di sebuah sudut desa itu. Lembu ini tidak dijual, jawab si pemuda, karena ini warisan bapakku. Lebih baik lembu itu dijual saja. Abu Nawas mencoba merayu. Kalau laku dengan harga tinggi, kamu bisa berdagang sehingga uang itu menjadi lebih banyak. Betul juga kata tuan, jawab si pemuda setelah berpikir sejenak. Namun untuk menjual lembuku ini harus berkonsultasi dulu dengan ibu yang di rumah. Kalau ibu setuju, ya bisa dijual. Itu akan lebih baik, ujar Abu Nawas. Sementara anak muda itu pulang, Abu Nawas memeras otak. Ia akan berusaha memanfaatkan ketampanan wajah anak muda itu untuk melaksanakan rencananya. Hai menteriku, tunggulah bagianmu kelak, kata Abu Nawas dalam hati dengan perasaan geram. Ibu setuju menjual lembu ini, kata pemuda tadi kepada Abu Nawas setelah keduanya bertemu lagi. Bagus, kata Abu Nawas. Tetapi sebenarnya bukan aku yang akan membeli lembumu, melainkan menteri itu. Oleh karena itu, berikan harga yang pasti. Sesudah itu, kita membuat perjanjian dan kamu yang akan melaksanakannya. Begitu, setuju? Tanya Abu Nawas. Setuju, jawab si pemuda. Giringlah lembumu itu ke kebun,
dan tunggulah aku di sana, kata Bu Nawas. Aku akan ke rumah menteri itu dan setelah itu akan menemuimu. Hai menteri, ada seorang pemuda yang akan menjual seekor lembu yang gemuk, kata Bu Nawas. Jika Anda tertarik, silakan Anda beli dengan harga yang pantas, tidak mahal. Mari kita ke kebun itu. Berapa harganya? Tanya si menteri itu sampainya di kebun. Rupanya ia sangat tertarik dan ingin segera membelinya. 50 dinar, jawab pemuda tadi. Boleh ditawar? Tanya si menteri. Tidak bisa, lembu ini warisan bapakku, jawab si pemuda tadi. Baik, pasti ku bayar harga itu, ujar si menteri. Maka disodorkan ujung tali pengikat lembu kepada menteri. Namun ketika ditarik ternyata kosong. Rupanya diam-diam Abu Nawas telah melepas binatang itu. Namun karena harga telah disepakati, pemuda itu meminta bayarannya. Mana lembunya? Tanya si menteri itu. Masa hanya talinya? Aku tidak bisa membayar. Tak mau saya membayar. Keduanya pun berbantah-bantahan dengan sengit. Aku minta bayarannya, kata si pemuda. Kalau tidak mau membayar, kembalikan lembuku. Apa yang mesti aku bayar? Dan apa yang harus aku kembalikan? Kilas si menteri. Cuma tali yang kau berikan padaku. Nih, ambillah. Aku tidak butuh tali. Kerjamu memang menipu dan menganiaya orang, kata si pemuda lagi. Kamu memang zalim, mau makan darah orang kecil. Si menteri tidak menggubris lagi perkataan itu. Ia berjalan pulang ke rumahnya. Sementara si anak muda tadi hatinya sedih. Lembu hilang, uang melayang. Barangkali memang itulah nasibku. Apa boleh buat, keluhnya. Sudahlah, kamu menerima pembayaran harga lembumu? Tanya Bu Nawas kepada anak muda pada malam harinya. Hamba diperdaya menteri itu, jawab pemuda dengan wajah nelangsa. Lembu hilang, uang melayang. Coba ceritakan apa yang terjadi. Maka diceritakanlah kejadian itu dengan nada yang mendongkol. Sialan menteri itu, ujar si pemuda. Oh begitu, kata Bu Nawas. Jangan sedih, insya Allah aku akan membantumu. Kemudian Abu Nawas minta si pemuda bersedia melaksanakan rencana yang disusunnya untuk membunuh si menteri zalim itu. Keesokan harinya jam 7 malam, seorang wanita cantik berhenti di depan rumah si menteri zalim itu. Ia tampak membuang sesuatu yang dicabut dari kakinya. Hai Adinda, dari mana gerangan asalmu? Tiba-tiba muncul suara dari sudut yang gelap. Suara itu ternyata milik menteri yang saat itu juga sedang berjalan-jalan di depan rumahnya. Hatinya amat girang begitu melihat wajah cantik yang tiba-tiba muncul di depan matanya. Hamba orang desa. Tadi ketika berjalan bersama suami, kaki hamba tersusuk duri. Hamba terpaksa berhenti untuk menarik duri dari kaki. Suami hamba tidak mau menunggu dan hamba ditinggal di sini. Hamba tidak tahu jalan pulang ke rumah, kata si perempuan itu dengan penuh hibah. Lalu ia pun menangis. Jika Adinda mau, silahkan mampir ke rumahku sambil menunggu suamimu. Barangkali dia sekarang sedang mencarimu, kata si menteri. Jangan takut. Hamba takut kepada istri dan pelayan-pelayan Tuan, kata perempuan muda tadi. Kalau begitu, silahkan kamu duduk di sini. Saya akan menyuruh istri pergi ke rumah ibunya bersama pelayan-pelayannya, kata si menteri. Maka sang menteri pun tergopoh-gopoh masuk ke rumahnya. Hai Adinda, katanya,
Sekarang ini sebaiknya Adinda pergi ke rumah ibu, karena sudah lama rasanya Adinda tidak ke sana. Jika demikian kehendak Kakanda, baiklah hamba ke sana, jawab si istri menteri. Hai Adinda, kata si menteri kepada perempuan muda itu setelah rumah kosong, silahkan masuk ke rumahku, karena istri dan semua pelayan telah pergi. Baiklah, katanya perempuan muda tadi sambil mengikuti langkah si menteri. Di dalam rumahnya dilihatnya tali gantungan seperti yang diceritakan Abu Nawas. Menteri itu mendorong si perempuan muda ke kamar dan mengajak tidur. Namun ia mencoba menolak sambil merajuk. Sebelum kita tidur, cobalah Kakanda bergantung sebentar pada tali itu, rayunya. Seumur hidup hamba belum pernah melihat orang bergantung di tali. Karena terdorong oleh nafsu syahwat yang menggelora, permintaan itu dituruti si menteri. Tolong Adinda pegang tali gantungan ini kuat-kuat, jangan dilepaskan, katanya. Menteri itu kemudian memasukkan badannya ke dalam tali gantungan. Setelah itu perempuan muda itu melepaskan tali yang dipegangnya, sehingga badan si menteri menggantung dengan posisi kaki di atas dan kepala di bawah. Si perempuan muda itu pun melakukan sebuah pentungan, lalu memukul badan kepala pada si menteri zalim itu sambil berujar, "Hai menteri zalim, aku bukan perempuan. Aku adalah pemilik lembu yang kau tipu. Sekarang terimalah pembalasanku. Aku minta harga lembuku. Ayo bayar, bayar." Bak big buk, bak big bluk. Darah segar mengalir dari mulut, hidung, dan telinga dari menteri itu, sehingga ia tidak sadarkan diri. "Mampuslah kau," teriak si pemuda. Mengira bahwa si menteri sudah mati, masuklah perempuan palsu itu ke dalam rumah dan menjarah barang-barang yang ada. Sesudah itu barulah ia pulang dengan menggondol harta kekayaan si menteri yang zalim tadi. Di tempat lain, si istri menteri mendapat firasat buruk. Hatinya berdebar-debar terus. Ada apa gerangan di dalam rumahku, pikirnya dalam hati. Maka dengan bergegas pulanglah ia ke rumah. Setiba di rumah, ia menjerit-jerit histeris lantaran dilihatnya suaminya tergantung pingsan dengan kepala berdarah dan harta bendanya ludes habis. Ketika tali gantungan dilepas, ternyata suaminya masih bernapas meski terengah-engah. Kemudian dipercikkan air mawar ke sekujur tubuhnya dan kepala menteri hingga siuman dan membuka matanya. "Ya Kakanda," ucap si istri sambil menangis meratapi nasib suaminya. "Kenapa Kakanda bisa begini?" Sementri tidak bisa segera menjawab pertanyaan itu. Tapi lambat laun, setelah kesadarannya mulai pulih, ia pun bisa menceritakan semua yang dialaminya. Setelah itu, ia jatuh sakit. Abu Nawas khawatir demi mendengar kabar itu. Buru-buru ditemui si anak muda itu di rumahnya. "Mengapa kamu matikan menteri itu?" tanya Abu Nawas. "Bukankah aku sudah pesan, jangan kamu tinggal sebelum dia mati? Sekarang sebaiknya kamu tambah penyakit menteri itu supaya mati." "Bagaimana caranya?" tanya si pemuda itu. Ia tidak kalah khawatir dengan Abu Nawas. "Berpura-puralah menjadi dukun, karena saat ini menteri itu sedang mencari dukun," kata Abu Nawas. "Selanjutnya, usahakan dengan caramu sendiri agar rumah itu kosong. Dan setelah kosong, pukulilah menteri itu sampai mati. Sebelum mati, jangan kamu tinggalkan dia." Esok harinya, datanglah seorang kakek tua bertongkat ke rumah menteri itu. Ia memakai jubah panjang dan serban putih dengan langkah yang terbungkuk-bungkuk. "Tuan," tanya seorang pelayan menteri itu, "siapakah tuan ini?"
Aku ini dukun, jawabnya. Kenapa kamu menyapa aku di tengah jalan seperti ini? Tidak sopan berbuat seperti itu pada orang tua. Maaf, kata si pelayan. Hamba pelayan menteri. Beliau saat ini sedang sakit dan perlu dukun. Jika Tuan suka, silahkan masuk ke rumahnya. Ya Tuan dukun, obatilah hamba ini, kata si menteri itu setelah dukun palsu itu duduk di samping pembaringannya. Hamba sakit, lama-kelamaan suaranya hilang. Moga-moga hamba bisa mengobati Tuan, jawab si dukun. Tapi bisakah pelayan-pelayan itu disuruh mencari daun kayu lengkap dengan akarnya? Dan itu memang sulit dicari tetapi banyak gunanya untuk penyembuhan Tuan. Menteri itu kemudian menyuruh 3 orang pelayan untuk memenuhi permintaan dukun itu. Tak lama kemudian dukun itu berkata lagi, maaf, hamba lupa. Ada lagi daun kayu yang lain yang hamba butuhkan. Tolong pelayan yang lain disuruh mencari. Maka menteri pun menyuruh pelayannya lain sehingga rumah itu kosong. Karena anak dan istri menteri itu sebelumnya sudah pergi dari keluar rumah. Setelah yakin bahwa rumah itu kosong, diambil sebuah pentungan dan dipukulnya sekujur tubuh menteri itu sampai babak belur dan mengeluarkan darah dari hidung, telinga dan mulutnya. Hai menteri, aku ini bukan dukun, tapi pemilik lembu yang kamu tipu. Mana bayaranku? Harus kau bayar lembuku itu. Menteri itu pingsan dan tidak bernapas lagi. Dikiranya si menteri sudah mati. Cepat-cepat dukun itu pergi karena khawatir para menteri itu segera kembali. Puas hatiku karena menteri itu sudah mati, pikir si dukun palsu. Kira-kira 1 jam kemudian, para pelayan itu kembali dengan tangan hampa, diikuti juga bareng sama istri menteri. Mereka cemas melihat tuannya tergeletak dan dukun itu tidak ada lagi. Lalu istri menteri itu menyiram badannya lagi ke suaminya ya, dengan air mawar yang diminumkan seteguk ke mulutnya. Tak lama kemudian menteri itu sadar, namun belum bisa berbicara. Ya istriku, orang itu bukan dukun, tetapi yang punya lembu itu juga, kata si menteri setengah sadar. Panggil orang-orang alim dan kabarkan kepada mereka bahwa aku sudah mati. Masukkan badanku ke dalam keranda bersama sekerat batang pisang yang dibungkus kain putih sebagaimana layaknya mayat. Tetapi yang dimasukkan ke liang lahat nanti adalah batang pisang tadi, sedang badanku tetap dalam keranda dan dibawa pulang kembali. Dengan demikian orang yang punya lembu itu tidak akan datang kemari lagi. Kapan-kapan bila aku sembuh, akan ku cari orang itu untuk membuat perhitungan terakhir. Semua pesan itu dikerjakan oleh istri menteri itu dengan baik. Tetapi dasar Abu Nawas, ia berhasil mencium akal busuk itu. Maka ditemunya si pemilik lembu itu. Kenapa tidak kamu pukul sampai mati lagi menteri itu? Tanya Abu Nawas. Orang itu sudah mati, kata pemuda. Ia tidak bergerak dan tidak bernapas lagi karena darah keluar dari hidungnya dan telinganya cukup banyak. Saat ini menteri itu masih hidup tapi pura-pura mati, kata Abu Nawas. Lalu diceritakannya rencana menteri tadi dan rencananya sendiri agar menteri itu benar-benar mati. Sebab jika ia masih hidup juga, aku tidak bisa menjamin nasibmu kelak. Hai saudaraku, maukah kamu aku bayar untuk menaiki kuda yang cepat larinya? Kata Abu Nawas kepada seorang joki yang berbadan tinggi tegap. Dekatilah kuburan menteri itu. Jika jenazah sudah sampai ke liang kubur, berteriaklah keras-keras. Akulah pemilik lembu, akulah pemilik lembu. Kemudian paculah kudamu sekencang-kencangnya. Setuju? Nah, ini uangnya, pergilah. Nah, maka pemuda joki yang tegap tadi langsung
bergerak. Esok harinya, iring-iringan jenazah menteri itu berangkat dari rumah dengan orang-orang besar, orang-orang alim, sanak saudara, dan sahabat almarhum. Begitu sampai dekat liang lahat, terdengar teriakan, "Akulah pemilik lembu, akulah pemilik lembu," itu teriak pemuda tadi yang gagah tadi. Suasana di kuburan menjadi kacau karena para pelayat kemudian berlarian ingin mengejar orang yang berteriak tadi. Namun apa daya, orang yang dikejar sudah kabur dengan kudanya, sementara keranda ditinggal tidak diurus. Pada saat itulah si pemuda pemilik lembu yang sebenarnya muncul. Rupanya ia ikut dalam barisan pelayat. "Hai menteri, akulah pemilik lembu yang kamu tipu. Sekarang saatnya kamu harus membayar lunas hutangmu. Tidak akan kubiarkan nyawamu terus bersarang di tubuhmu." Lalu dipukulnya menteri itu sekuat tenaga hingga benar-benar mati. Setelah itu ia pulang ke rumah. Akan halnya Joki tadi, akhirnya ia terkejar dan tertangkap dan kemudian dibawa ke kuburan menteri. Upacara pemakaman yang tadinya hanya pura-pura menjadi upacara sungguhan karena menterinya yang diusung dalam keranda tadi benar-benar mati. Badannya hancur rusak dan tidak bernapas lagi tanpa diketahui siapa pelakunya. Hal inilah yang mengagetkan seluruh pelayat. Setelah itu, orang-orang pulang ke rumah masing-masing dengan hati masgul dan heran. Sedangkan si Joki dibawa oleh anak-anak menteri ke rumahnya. "Apa sebab kamu berteriak dan mengaku sebagai orang yang punya lembu?" tanya mereka. "Aku tidak tahu sebabnya. Aku hanya disuruh untuk berteriak seperti itu dan diberi upah," jawab si Joki. "Siapa yang mengupah kamu?" tanya anak menteri tadi. "Abu Nawas," jawab si Joki. "Abu Nawas? Oh, kurang ajar," itu kata anak-anaknya menteri itu. Kemudian anak menteri itu mencari Abu Nawas. "Hai Abu Nawas," kata anak menteri, "kenapa kamu mengupah seseorang untuk berteriak dan menganiaya bapakku?" "Menganiaya bapakmu?" Abu Nawas balik bertanya. "Bertanyalah yang benar. Engkau suruh orang itu berteriak mengaku sebagai orang yang punya lembu, maka kami kejar dia. Karena yang menyebabkan bapakku sakit tiada lain adalah orang yang punya lembu itu." "Engkau suruh orang berteriak itu." "Oh begitu," kata Bu Nawas sambil senyum kecil. "Jadi kamu tidak tahu bahwa orang yang punya lembu itu sudah ditakdirkan Allah untuk berbuat demikian karena bapakmu terlalu zalim, penipu, penganiaya, penghisap darah orang kecil dan sebagainya. Rasanya tidak usah diperpanjang masalah ini yang akan membuatmu malu besar. Lebih baik kamu doakan saja bapakmu agar diampuni oleh Allah." Anak menteri itu pun terdiam, sebab ia tahu juga semua perbuatan bapaknya. Barangkali memang demikian takdir bapakku, pikirnya dalam hati sambil berjalan pulang ke rumah. Warga kota itu, termasuk orang yang punya lembu tadi, merasa senang dan tenang hatinya karena tidak ada orang yang akan berbuat dolim lagi seperti menteri itu. Sedangkan Abu Nawas segera kembali ke rumahnya. "Niatku sudah terlaksana," pikirnya. "Siapa tahu barangkali Khalifah Harun al-Rasyid sedang menanti kedatanganku di istana beliau. Lagi pula aku sudah sangat lama tidak ketemu beliau, sudah sangat rindu kepada Baginda Sultan." Nah, demikian kisah cerita Abu Nawas. Semoga bermanfaat, semoga menghibur, dan sampai jumpa di serial Abu Nawas berikutnya. Tetap semangat. Assalamualaikum.